Halo semuanya, pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran TIK untuk memenuhi tugas hukum kebijakan teknologi informasi. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yang pertama Salsabila Ramadina, yang kedua Muhammad Akil Pratama, dan yang ketiga Mutia Salsabila. Yuk, masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sih Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? Nah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau yang biasa kita sebut dengan Undang-Undang ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-Undang ITE memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Dan juga memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Nah, pembahasan selanjutnya, UU ITE ditetapkan pada 5 September 2005 dan mulai diterapkan pada 21 April 2008. Tujuan dibuatnya UU ITE salah satunya untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Serta pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Selanjutnya, bagaimana sih untuk perkembangan UU ITE sendiri di Indonesia? Indonesia menganut prinsip negara demokrasi. Maka dari itu, kita sebagai rakyat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan memiliki kebebasan berekspresi. Seiring berkembangnya teknologi, tentu menyuarakan pendapat bisa melalui internet ataupun platform media sosial. Namun sekarang, orang semakin banyak yang ditangkap karena menyuarakan pendapatnya di media sosial dengan dalih melanggar UU ITE. Padahal, awalnya DPR menjelaskan bahwa pendudukan UU ITE untuk menanggulangi terorisme. Seperti itu perkembangan dari UU ITE sendiri di Indonesia. Bahasan selanjutnya, bagaimana sih perkembangan kasus TIK di Indonesia? Nah, untuk materi ini akan disampaikan lebih lanjut oleh teman saya, Mutia Salsabila. Yang pertama, ada UU ITE yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Dicantumkan dalam pasal 25 yang berbunyi, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh kasus terkait pelanggaran hak cipta adalah situs nonton film Indo XXI. Pada Januari 2020, situs nonton film gratis alias bajakan Indo XXI resmi diblokir oleh pemerintah. Pemblokiran ini terkait pelanggaran hak cipta yang mana merugikan pemilik hak kekayaan intelektual itu serta muatan konten negatifnya. Sinematografi merupakan kategori ciptaan yang dilindungi dan merupakan kekayaan intelektual milik penciptanya. Salah satu yang dilanggar dalam kasus ini adalah Pasal 25 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus pembajakan ini dapat dikenakan sanksi yang terdapat pada Pasal 113 UU Hak Cipta, yakni pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda maksimal 4 miliar rupiah. Selanjutnya berkaitan dengan hal yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satunya ada ujaran kebencian, yaitu pada pasal 28 ayat 2 menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Lalu, ada juga larangan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 yang berisi
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kasus terkait dua topik sebelumnya adalah kasus musisi Jerings. Pada 13 Juni 2020, Jerings membuat posting Instagram yang menyebutkan ID sebagai kacung WHO. ID Bali kemudian melaporkan hal itu ke polisi pada tanggal 16 Juni. ID Bali menilai Jerings telah menyebarkan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di media sosial. Dugaan kasus ini berkaitan dengan pasal 28 ayat 2 dan atau pasal 27 ayat 3 UU ITE. Akhirnya, pada tanggal 3 November, Jerings dituntut 3 tahun penjara atas pelanggaran pasal 28 ayat 2, Jo pasal 45A ayat 2 UU ITE nomor 19 tahun 2016, Jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Jerings juga dituntut membayar denda sebesar 10 juta subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Nah, berikutnya terkait muatan perjudian. Sesuai pada UU ITE pasal 27 ayat 2 yang berisi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Intinya di sini kalau misalnya ada penyebaran, pentransmisian, distribusi dari informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Nah, contoh kasusnya itu terjadi pada seorang selebgram dari Bengkulu berinisial MK yang ditangkap karena mempromosikan situs judi online. Pelaku ini mengaku dibayar 5 juta untuk mau mempromosikan sebuah situs judi online di akun Instagram selama 8 bulan terakhir. Jadi ini kayak sistem endorsement. Awalnya kronologi penangkapannya itu MK ini dari patroli rutin tim cyber dunia maya menemukan bahwa akun Instagramnya itu mempromosikan situs judi online. MK melakukan promosi atau endorsement ini dengan cara membuat video dan foto menggunakan atribut, kemudian memberikan keterangan foto dan video bermuatan promosi situs website perjudian yang dibagikan melalui media sosial Instagramnya. Selain itu, MK pun memberikan cashback 50.000 nih teman-teman kepada setiap calon pendaftar baru kalau menggunakan kode yang dibagikan di dalam keterangan video tersebut. Yang mana ini fatal banget kan? MK akhirnya ditangkap polisi pada Selasa 1 September 2020 dan polisi pun menyita barang bukti berupa 1 unit telepon genggam yang mana di situ ada akun Instagramnya MK, buku tabungan dan juga kartu SIM. MK akhirnya dijerat dengan pasal 45 ayat 2, Jungto pasal 27 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancaman pidananya paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar. Wah, coba dibayangin, dia cuma mendapatkan gaji 5 juta untuk mempromosikan itu, tapi dia itu dapat berpotensi membayar denda hingga 1 miliar rupiah. Yang berikutnya terkait berita bohong. Nah, sesuai pada UU ITE pasal 28 ayat 1 yang berisi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi di sini berita bohongnya mengakibatkan kerugian konsumen ya. Contoh kasusnya dilansir dari Benar News pada bulan Mei 2020 dikatakan bahwa Polda Metro tetapkan 10 tersangka penyebar hoaks selama wabah corona. Sebenarnya banyak sih berita-berita lain tentang penyebaran berita corona ini. Salah satunya ini. Jadi dari 10 tersangka ini, 7 orangnya itu dijadikan tersangka karena menyebarkan kabar bohong atau hoaks terkait corona. Yang lebih detailnya lagi itu terkait penyebaran kasus positif COVID-19 serta penutupan jalan PSBB. Sedangkan 3 orang yang lainnya dijerat karena melakukan ujaran kebencian, yang mana mereka melontarkan ujaran kebencian kepada kinerja Presiden dan juga Menteri Kesehatan dalam penanganan penyebaran virus corona di Indonesia sendiri. Nah, akhirnya akibat dari berita hoaks ini menyebabkan adanya panik buying. Jadi orang-orang tuh banyak beli barang yang padahal mereka jadinya menimbun barang gitu karena mereka takut PSBB. Kita semua masyarakat takut kalau PSBB itu nggak bisa kemana-mana akhirnya.
Penyebaran berita hoaks ini dilakukan oleh para tersangka melalui media Facebook, Twitter, dan juga WhatsApp. Para tersangka ini terancam kurungan 6-10 tahun penjara karena melanggar pasal 28 UU ITE, Jungto pasal 45, lalu pasal 207 dan 208 ayat 1 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa di muka umum. Jadi nggak main-main ya teman-teman, bahkan ketika mereka cuma ngelakuin penyebaran itu Facebook, Twitter, WhatsApp, secara perorangan ataupun per kelompok dapat dikenakan pasal-pasal yang mana dendanya juga nggak main-main. Hal yang dilarang dalam UU ITE selanjutnya berkaitan dengan hacking atau peretasan. Dicantumkan dalam pasal 30 yang berisi ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Contoh pelanggarannya adalah bocornya 91 juta data pengguna Tokopedia. Berita kasus ini ramai pada awal Mei 2020. Sebelumnya, akun Twitter Under the Bridge mempublikasi screenshot yang diklaim sebagai bukti peretasan data pribadi pengguna Tokopedia yang terjadi pada bulan Maret 2020. Cuitan itu dikonfirmasi Tokopedia dengan mengatakan pihaknya menemukan adanya upaya pencurian data pengguna. Peretas berhasil mendapatkan data pengguna Tokopedia dan menjualnya di situs pasar gelap internet atau dark web seharga $5.000 Amerika Serikat atau sekitar 74 juta rupiah. Adapun data tersebut berisi user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terenkripsi. Untuk pelanggaran pasal 30 UU ITE sendiri, sanksinya diatur dalam pasal 51 ayat 1 UU ITE, di mana pelaku dapat dikenakan hukuman 8 tahun masa kurungan atau denda paling banyak 800 juta. Selain itu, kasus ini juga membawa Tokopedia dalam tuntutan dengan tuduhan melakukan kesalahan dalam melindungi data pribadi dan hak privasi para pemilik akun Tokopedia. Masih terkait hacking, Pasal 32 ayat 1 menyebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Pada pasal ini, pelaku peretasan tidak hanya mengakses, tapi juga melakukan aktivitas yang merubah informasi. Contoh pertama untuk pelanggaran pasal 32 ayat 1 yaitu situs DPR dihack dan diganti namanya. Pada 8 Oktober 2020, situs DPR yang beralamat www.dpr.go.id diretas. Hal tersebut diketahui melalui sebuah video yang viral di media sosial. Video tersebut berasal dari TikTok dan memperlihatkan halaman muka situs web DPR yang tulisannya diubah menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Padahal DPR sendiri artinya merupakan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, ada kasus peretasan Tempo dan Tirto. Pada 25 Agustus 2020, pimpinan kedua portal berita tersebut melaporkan peretasan situs mereka. Salah satu pasal yang dibawa adalah pasal 32 ayat 1 UU ITE atas dasar adanya akses ilegal dan juga penghapusan dan pengubahan konten berita di situs mereka. Ancaman hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Bahasan berikutnya adalah tentang pasal-pasal karet yang ada di UU ITE. Sebelumnya, apa sih itu pasal-pasal karet? Nah, jadi pasal karet itu adalah sebuah istilah bagi pasal yang belum memiliki tolak ukur yang jelas dan
bisa bersifat multitafsir, sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Nah, di UU ITE sendiri itu ada beberapa pasal yang dianggap sebagai pasal karet. Yang pertama adalah pasal 27 ayat 1 yang memuat tentang konten pelanggar kesusilaan. Selanjutnya, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, pasal 28 ayat 2 tentang menyiarkan atau ujaran kebencian, dan pasal 29 yaitu tentang ancaman kekerasan. Southeast Asian Freedom of Expression Network atau SafeNet, sebuah lembaga nirlaba yang berfokus pada kebebasan berekspresi, mengatakan setidaknya ada sekitar 3.100 kasus terkait pasal-pasal dalam UU ITE sepanjang 2019. Angka ini terus meningkat dibandingkan tahun 2017 dan 2018. Nah, pasal-pasal karet ini dinilai mengancam bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi masyarakat. Ini merupakan fenomena paradoks dalam kehidupan berdemokrasi yang dianut di Indonesia, sebab banyak suara-suara kritis atau berbeda dari narasi negara kerap dibungkam lewat pasal-pasal UU ITE. Nah, pada awalnya UU ITE dibuat demi upaya jaminan kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik. UU ITE juga dihadirkan untuk mengatur internet atau cyber law. Tetapi dalam penerapannya, pasal-pasal karet dalam UU ITE justru menjadi senjata untuk menjebak lawan politik. Jadi, aparat negara disinyalir menjadi pelaku kekerasan terkait hak berekspresi warga. Dikutip dari Tirto, pelapor kasus UU ITE terbanyak, misalkan justru dari kalangan pejabat negara, yaitu sebanyak 35,92%. Nah, pelaporan pejabat negara kepada terlapor awam berbasis ujaran ekspresi dan kritik atas kinerja atau posisi pejabat tersebut. Namun, kasus cenderung diarahkan kepada materi permuatan ujaran kebencian. Bukannya melindungi, pasal karet kerap dipakai sebagai alat membungkam masyarakat sendiri. Berikut adalah contoh-contoh korban dari penggunaan pasal karet itu. Yang pertama, dia anggap melanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE. Dosen UNJ Robertus Robert ditangkap polisi karena diduga langgar UU ITE. Salah satu penggunaan pasal karet UU ITE demi membungkam kritik terjadi pada mantan dosen UNJ Robertus Robert. Ia diperkarakan karena melakukan orasi sembari bernyanyi mengkritik militer yang mulai masuk ke ranah sipil di depan Istana Negara. Robert disangkakan telah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ia dianggap melakukan penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum yang ada di Indonesia. Robert dianggap telah melanggar pasal 45 ayat 2, Jo pasal 28 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 14 ayat 2, Jo pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 207 KUHP. Selanjutnya itu ada juga korban yang dianggap melanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE. Jadi ada seorang aktivis dan jurnalis yang bernama Dandi Dwi Laksono ditangkap. Dandi Dwi Laksono itu adalah korban dari pasal karet selanjutnya. Ia adalah seorang jurnalis dan aktivis HAM. Ia ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya atas ujaran kebencian. Nah, Dandi sendiri dianggap menyebarkan kebencian lewat cuitan via akun Twitter tentang Papua pada 23 September 2019. Dikutip dari VOA Indonesia, Dandi dikenai pasal 28 ayat 2, Jo pasal 45 ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 8/2016 tentang ITE dan atau pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Nah, sedangkan menurut pengacaranya sendiri namanya Al-Ghifari, pasal yang dituduhkan kepada Dandi itu tidak relevan karena Dandi itu ingin menyampaikan pendapat tentang apa yang terjadi di Papua, tetapi
ia malah dianggap menyebarkan ujaran kebencian karena mengekspresikan tentang apa yang terjadi di Papua. Setelah udah melihat pengertian UU ITE dan juga banyak kasus-kasus yang telah terjadi di Indonesia, bisa kan teman-teman untuk kita mulai bersikap lebih bijak dalam berteknologi mulai dari diri kita sendiri. Karena setiap perbuatan yang kita lakuin dalam perangkat digital memiliki rekam digital dan akibat hukum. Yang tadi udah teman-teman lihat, banyak kasus-kasus yang tertangkap karena rekam digitalnya itu sendiri dan memiliki akibat hukum yang nggak main-main. Semua itu telah diatur dalam pasal yang salah satunya adalah pada UU ITE. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, termasuk baik Islam seseorang adalah yang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Jadi, ayo teman-teman kita gunakan teknologi untuk hal-hal yang baik dan hindari hal-hal yang kurang bermanfaat. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan melihat kasus-kasus pelanggaran TK Indonesia ini dapat membantu teman-teman dan kita semua untuk lebih memahami dan mengerti bagaimana cara bersikap ke depannya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila masih terdapat banyak sekali kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.